Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian cuba mai tuang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tak akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung gitu, tak bisa kita hitung dah. Dan kita harus ingat ya, nikmat Allah itu tidak hanya harta saja gitu. Tidak cuma berupa auto mewah, rumah mewah, harta yang berlimpah, amih perak, dan itu saja nikmat Allah. Kadang banyak orang menganggap bahwa kalau kayunya berarti dia dapat nikmat dari Allah. Kalau tak kayunya berarti kurang nikmat dari Allah. Atau kalau punya auto mewahnya, punya rumah mewahnya, dianggapnya dapat nikmat yang besar dari Allah. Tapi ketika rumahnya mungkin masih ngontrak, dia tak punya auto, dianggap belum mendapatkan nikmat dari Allah. Itu salah gitu. Kesehatan tu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tak diberikan oleh Allah nikmat sehat di rumah sakitnya gitu. Pasangan hidup itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isteri kita itu nikmat dari Allah. Suami kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak orang lah menikah bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Alun je punya anak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat berikan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita disuruh memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita disuruh untuk mencintai beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang sama-sama hamba hormati ibu dan bapa, alim ulama, cerdik pandai, sulah bendang dalam negari, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Kita sudah pernah menyampaikan kajian tentang apa tujuan kita hidup di dunia. Dan sudah kita bahas tujuan kita hidup di dunia aku adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita di dunia aku tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kini kita ingin bahas pembahasan tentang ingin hidup sesudah mati. Itu masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau kita tahu bahawa tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus ingat bahawa setelah kita hidup di dunia kita pasti mati. Tak ada orang yang hidup selamanya dah. Berapun panjang umur kita, ujung-ujungnya pasti kita akan mati. Ada orang yang kadang baru lahir meninggalnya. Ada orang baru berumur 1 tahun meninggalnya. Ada orang baru remaja meninggalnya. Ada orang baru pemuda meninggalnya. Ada orang yang dah sampai tua meninggalnya. Tapi ujung-ujungnya kita pasti mati gitu. Tak ada indahnya. Kena ada orang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, ujung-ujungnya pasti mati. Dan kita harus ingat ya, ketika kita hidup di dunia, kemudian kita meninggal dunia, setelah kita meninggal tu ada hidup yang akan kita hadapi setelah kematian itu. Dan kita harus ingat, artinya setelah kita hidup di dunia ada hari akhirat yang kita hidup di situ nanti.
kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita karajuan di dunia aku. Sakit apapun perbuatan baik yang kita karajuan, itu akan dibalih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dinampakkan kepada wa iko balihannya. Begitu aja. Sakit apapun keburukan yang kita lakukan di dunia aku, itu pasti dibalih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dinampakkan kepada iko balasannya. Maka kita juga harus ingat, ada hidup sesudah mati. Kenapa ada orang yang mungkin tak maunya salat, tak maunya berpuasa, tak maunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipikirkannya cuma bau sahur, bakarajo, mengumpan rato. Kenapa itu yang dipikirannya? Karena boleh jadi nyo ndak ingat ada hidup setelah mati, atau nyo ndak ingat ada mati sah hidup di dunia kau gitu. Mungkin nyo mengira hidup kau lama lagi. Kematian itu lama lagi gitu. Sehingga yang dipikirnya ba'a sanang hidup di dunia kau. Ba'a nyo kerajo kareh mendapatkan apa yang nyo tuju, apa yang nyo inginkan, lupa nyo beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kadang ada sebagian orang menyangka, oh ambo masih muda, mungkin lama meninggalnya lah, lama matinya lah gitu. Sehingga yang dipikirnya dunia saja, lupa nyo ke akhiratnya, lupa nyo mempersiapkan hidup ke mati itu. Padahal ini serupa yang kita katakan, mati itu tidak harus menunggu tua, mati itu tidak harus menunggu sakit gitu. Bara banyak orang yang muda matinya, meninggalnya. Bara banyak orang yang sehat meninggalnya gitu. Itu harus ingat gitu. Jangan sampai lupa kita akan mati, dan setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal selama-lamanya akan kita hadapi, yaitu hari akhirat. Di akhirat itu sampai terakhir kita kembali dua saja. Kalau indak masuk neraka, kalau indak masuk sarugu. Di situ ingatlah hidup sesudah mati. Ingat awak mati setelah awak hidup di dunia aku, dan ingat awak hidup setelah mati. Karena gitu, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, kalau awak hidup di dunia aku, kemudian mati awak gitu, maka yang mengiringi awak ketika mati itu, kata Nabi, yatsba'ul mayyita salasa. Ketika awak meninggal dunia, kemudian awak dihantar di orang ke kuburan awak untuk dikuburan, untuk dibanaman ke dalam kubur. Kata Nabi, yatsba'ul mayyita salasa, yang mengiringi mayit itu tiga yang mengiringi mayit. Ada tiga hal yang akan mengiringi mayit ke kuburannya. Fayarji'u asnani, dari yang tiga tu dua balik je pulang balik. Wa yabqa wahid, sedangkan yang ciek itu tetap mengawani awak sampai awak dimasukkan dalam kuburan. Kata Nabi, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengiringi yang tiga itu adalah keluarganya, haratonya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya itu akan balik pulang ketika lah dibanaman ke dalam kubur. Wa maluhu, haratonya itu balik pulang, dibawa orang pulang ketika lah dibanamannya ke dalam kubur. Wa yabqa amaluhu, yang setia mengawani mayit itu dalam kubur adalah amaluhu, amalnya. Jadi ketika kita lah meninggal, dibungkus badan ko jo kain kafan, yang tiga helai kain kafan saja, dihantar awak ke kuburan awak, sampai di muka kuburan tu dimasukkan awak ke dalam kuburan tu, ditimbun awak, saya ditimbun, ditinggal awak surang situ.
keluarga awak yang mantan awak sampai ke kuburan tu, mungkin ada, bahkan mungkin ada keluarga awak yang masuk ke kuburan tu, masuk mayit awak ke dalam kuburan itu katikalah ditutup kuburan awak, selesai nya pulang. Isteri awak yang katanya cinta ke awak, nya pulang. Anak awak yang katanya sangat sayang kepada awak, bahkan awak dulu karajo karih menggadangannya, mencari nafkah untuknya, nya akan pulang. Tak akan ada isteri awak, anak-anak awak, kerabat-kerabat awak yang akan terus-terusan di situ ngawani awak. Begitu juga harta awak, mungkin auto awak, motor awak. Itu, ia mungkin auto tu mantan awak ke kuburan tu. Katikalah ditanam awak, di kuburan awak, lah ditimbun awak, auto tiba pulang oleh orang, oleh keluarga awak. Keluarga harta akan kembali pulang. Yang kekal, yang akan tetap mengawani kita dalam kuburan apa? Amaluhu, amal kita. Makanya ingat awak, ada kematian nanti akan kita hadapi. Dan kematian itu pasti terjadi. Maka awak siapkan bekal awak menuju kematian itu. Kalau bahasa Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian ketika hidup di dunia aku. Dan bekal terbaik itu ingat, kata Allah, at-taqwa, ketakwaan kalian kepada Allah. Artinya, wah ingat kita pasti mati. Kemudian apakah ketika lah mati awak selesai? Tidak. Ketika awak lah mati, yang mengawani awak di kuburan awak amal itu, maka tergantung apakah amal baik atau amal buruk. Ada orang ketikanya hidup di dunia aku, nyo beramal soleh, dijaganya salatnya, dijaganya tauhidnya, dijaganya akidahnya, dijaganya akhlaknya, dijaganya kesabarannya, rajin bersyukur kepada Allah, dijaganya hubungannya dengan orang tuanya, dengan masyarakat sekitarnya, dijaganya hubungannya dengan Allah. Berarti amal baik yang akan mengawaninya di dalam kuburannya. Tapi sebaliknya, ada orang salat tak pernah, puasa tinggal tabau, zakat tak niyo, haji tak namuah, duraka ke orang tua, babuik jahit di masyarakat sekitarnya tinggal gitu. Tentu kalau matinya, yang akan mengawaninya di kuburannya amal buruk aja itu gitu. Setelah itu, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup yang kedua kalinya. Itulah hari akhirat, hari di mana kita nanti akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun kebaikan kita dibalas oleh Allah, sekecil apapun keburukan kita dibalas oleh Allah. Dan itu hidup selama-lamanya, tak ada mati-mati lagi. Selamanya hidup. Kalau di dunia aku punya batis, di akhirat tak ada batisnya lagi. Dan tempat terakhir nanti di akhirat itu dua saja. Kalau tak masuk surga, kalau tak masuk neraka. Ingat awak hidup setelah mati itu. Kalau awak ingin masuk surga, beramal awak dengan amalan soleh. Jangan lupa ke Allah. Tapi ingat, kalau tak amal awak beramal soleh, lupa awak ke Allah, dimasukkan awak ke dalam neraka. Surga tu tampik yang penuh kenikmatan. Neraka tu tampik tangih dan siksaan. Memang kadang orang ketika mendengar ceramah, mungkin alun tergugah hatinya untuk bertaubat. Alun ada keinginannya untuk berubah. Tapi kita harus ingat ya, kalau lah mati, kemudian di akhirat kelak lah nampak surga dan neraka tu, baru penyesalan itu datang. Makanya dalam Al-Quran digambarkan di beberapa ayat, penduduk neraka tu minta kepada Allah dikembaliannya ke dunia balik gitu. Untuk apa? Supaya mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi tidak ada cerita leh. Tak bisa. Kalaulah mati kita, kemudianlah masuk kita ke kehidupan akhirat, tak ada cerita lain. Tak akan bisa kita dikembalikan ke dunia kau lain. Yang ada, kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita di dunia kau. Yang buruk, ujung-ujungnya ke neraka. Yang elok, yang baik, ujung-ujungnya ke syurga. Maka dari kini disampaikan oleh para buya-buya kita, para ustaz-ustaz kita, ingin hidup sesudah mati. Ingin akhirat setelah kita hidup di dunia aku. Jangan lupa. Kita lah tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita harus ingat je bahawa setelah kita hidup di dunia aku, kita akan hidup di kampung akhirat yang selama-lamanya. Maka semoga nasihatku bisa bermanfaat bagi ambo yang menyampaikan dan bagi ibu dan bapa yang mendengar, sehingga termotivasi kita untuk kita bekerja di dunia, tapi kita tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu tak akan membebani kita dengan beban yang sangat baik yang sampai kita harus meninggalkan kerja kita dunia. Tidak. Dia disuruh kita salat. Berapa waktu salat itu? Waktu subuh contohnya, berapa waktu yang kita gunakan untuk salat itu? Paling 10 minit, 15 minit. Selebih tu kita bisa bekerja. Jangan sampai gitu. Kerja kita di dunia ko, ingat kita akan mati dan ingat ada kehidupan setelah kematian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.